Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang trigonometri yang akan dibahas lebih dalam tentang perbandingan trigonometri. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut di dalam segitiga. Nah, di dalam trigonometri nanti kita akan menemukan beberapa istilah baru yang mungkin baru pertama kali didengar. Di antaranya, ada sinus yang akan ditulis dengan sin theta. Theta yang di dalam kurung ini adalah simbol sebuah sudut di dalam segitiga. Kali ini Khalid menggunakan theta, tapi nanti bisa juga diganti dengan alfa, beta, atau simbol apapun yang menyimbolkan sebuah sudut di dalam segitiga. Selanjutnya ada kosinus yang akan ditulis dengan cos theta, ada tangen yang akan ditulis dengan tan theta, kosekan dengan CSC theta, atau ada juga yang menulis dengan kosek theta. Selanjutnya ada sekan yang akan ditulis dengan sek theta, dan kotangen yang akan ditulis dengan kot theta. Karena kita akan membahas segitiga, di sini Khalid akan berikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sebuah sudut theta di B. Kemudian, sisi AC yang berada di depan sudut theta akan kita namai dengan sisi depan. Kemudian, untuk sisi BC, karena berada di samping sudut theta, maka akan kita namai dengan sisi samping. Dan untuk sisi AB, yang paling panjang dan berada di depan sudut siku-siku dan bentuknya miring, akan kita beri nama sisi miring. Tapi kenapa harus dinamain gitu, Kak? Nah, perlu diketahui, ini hanya istilah untuk lebih mudah mengingat dan membedakan setiap sisi pada segitiga yang nanti akan kita temui. Tapi ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja ya. Di materi trigonometri ini, kita akan diminta mencari nilai sudut ataupun panjang sisi pada segitiga dengan cara mengetahui nilai sin theta, cos theta, dan kawan-kawannya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai sin theta dan kawan-kawannya itu? Rumusnya adalah sin de mi. De per mi maksudnya adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Jadi, kalau misalnya diketahui sisi depannya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5, maka nilai sin theta-nya akan sama dengan 3/5. Rumus selanjutnya yaitu cos sa mi. Artinya, nilai cos theta akan kita dapatkan dari perbandingan sisi samping dan sisi miring. Selanjutnya adalah tan de sa, yaitu perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Atau bisa juga kita dapatkan nilai tan theta itu dengan perbandingan nilai sin theta per cos theta. Harus diingat terus ya rumus sin de mi, cos sa mi, dan tan de sa ini. Selanjutnya, kosek theta sama dengan 1 per sin theta, karena kosek merupakan kebalikan dari sin. Kalau misalnya tadi kita sudah punya nilai sinnya 3/5, maka nilai kosek theta-nya tinggal kita balik saja dari 3/5 menjadi 5/3. Selanjutnya, sekan theta sama dengan 1 per cos theta, karena sekan merupakan kebalikan dari cos. Dan kotangen theta sama dengan 1 per tan theta, karena kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya ya. Di sini diberikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C, sebuah sudut theta di B, dan ketiga sisi yang diketahui yaitu 5, 12, dan 13.
Kemudian pada soal kita diminta menentukan besar sin theta sampai dengan kotangan theta. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membedakan mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring pada segitiga ini. Untuk sisi AC, karena berada di depan sudut theta, maka akan kita namai dengan sisi depan. Dan sisi BC yang berada di samping sudut theta akan kita namai dengan sisi samping, sedangkan untuk sisi AB yang paling panjang dan berbentuk miring akan kita namai dengan sisi miring. Nah, kalau sudah dibedakan ketiga sisinya, kita bisa menyelesaikan semua pertanyaan pada soal ini. Masih ingat kan rumus sin demi kosami dan tan desa yang tadi? Sip, kalau gitu langsung kita kerjain ya. Sin sama dengan depan per miring. Sisi depannya yaitu 5 dan sisi miringnya yaitu 13. Jadi nilai sin theta di sini adalah 5/13. Untuk cos yaitu sami, sisi sampingnya adalah 12 dan sisi miringnya adalah 13. Jadi kita dapatkan di sini adalah 12/13. Tan desa. Depannya adalah 5 dan sampingnya adalah 12. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 5/12. Kosek theta adalah kebalikan dari sin. Dari 5/13 langsung aja kita balik jadi 13/5. Sekan adalah kebalikan dari cos. Dari 12/13 langsung kita balik jadi 13/12. Terakhir, kotangan adalah kebalikan dari tangan. Sehingga kita dapatkan kebalikan dari 5/12 yaitu 12/5. Gimana teman-teman? Mudah kan? Untuk soal selanjutnya, kita hanya diminta menentukan besar sin theta, sekan theta, dan kotangan theta dari sebuah segitiga ABC yang siku-sikunya di C dan sebuah sudut theta di A, serta dua sisi yang diketahui yaitu 3 dan 2. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah menentukan mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sisi BC yang berada di depan sudut theta akan kita namai dengan sisi depan. Dan sisi AC yang berada di samping sudut theta akan kita namai dengan sisi samping, sedangkan sisi AB yang paling panjang dan berbentuk miring akan kita namai dengan sisi miring. Selanjutnya, sekan yang merupakan kebalikan dari cos bisa langsung kita tulis di sini mi/sa. Mi-nya adalah 3 dan sampingnya belum diketahui, maka kita harus mencari dulu nilai sampingnya dengan rumus Pythagoras, yaitu akar 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Sisi yang paling panjang dikuadratkan dikurang sisi yang lebih pendek dikuadratkan. Hasilnya adalah akar 9 dikurang 4, yaitu akar 5. Sehingga di sini kita dapatkan nilai sekan theta yaitu 3/5. Jangan lupa dirasionalkan, dikalikan akar 5/5, sehingga hasil akhirnya adalah 3/5 akar 5. Terakhir, nilai kotangan theta yang merupakan kebalikan dari tangan theta bisa langsung kita tulis dengan sa/d. Sa-nya yaitu akar 5
dan depannya yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah akar 5/2. Seperti itu teman-teman. Mudah juga kan? Untuk soal selanjutnya diberikan segitiga ABC dengan siku-siku di C, sebuah sudut sebesar 30 derajat di B, satu sisi diketahui yaitu 2, dan satu sisi yang ditanyakan yaitu X. Untuk tipe soal seperti ini, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus sin demi seperti tadi, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai sudut 30 derajat ini berapa. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan mempelajari yang namanya sudut istimewa. Apa aja sih sudut istimewa itu? Di sini Kak Ali tampilkan dalam bentuk tabel agar lebih enak dilihat. Di dalam tabel ini terdapat beberapa sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Serta tabel yang masih kosong ini merupakan nilai sin, cos, tan, kosek, sekan, dan kotangan dari masing-masing sudut istimewa ini. Sebenarnya teman-teman harus menghafalkan semua nilai ini. Kelihatannya memang banyak sekali ya, tapi teman-teman gak usah khawatir, karena teman-teman hanya perlu menghafalkan satu baris dari nilai sin saja, yang ini. Karena nilai yang lain akan berkaitan dengan nilai sin ini. Yuk kita coba hafalkan. Sin 0 derajat, nilainya adalah 0. Sin 30 derajat adalah setengah. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Seandainya teman-teman mendadak lupa urutan nilai sin ini, teman-teman bisa gunakan trik dari Khalid. Semuanya diberikan unsur setengah akar, seperti ini. Kemudian di dalam akar diurutkan dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka hasilnya akan sama dengan setengah dikali akar 0 adalah 0, setengah dikali akar 1 adalah setengah, setengah dikali akar 2 adalah setengah akar 2, setengah dikali akar 3 adalah setengah akar 3, dan setengah dikali akar 4 adalah 1, karena akar 4 adalah 2, jadi setengah dikali 2 sama dengan 1. Nah, untuk nilai cos, teman-teman hanya perlu membalik urutan dari nilai sin. Kalau di sini nilai sin dimulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan diakhiri dengan 1, maka nilai cos akan dimulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan diakhiri oleh 0. Untuk nilai tan, kita bisa gunakan rumus sebelumnya, yaitu sin theta per cos theta. Jadi untuk mendapatkan nilai tan 0 derajat, kita bisa gunakan 0 per 1, yang nantinya hasilnya adalah 0. Dan tan 30 derajat bisa kita dapatkan dari setengah per setengah akar 3, yaitu hasilnya adalah sepertiga akar 3. Tan 45 derajat didapatkan hasilnya adalah 1, tan 60 derajat yaitu akar 3, dan tan 90 derajat yaitu tidak terdefinisi atau ada juga yang menyebutnya tak terhingga. Selanjutnya kita langsung ke kotangan karena nilai kotangan bisa kita dapatkan dari membalik urutan dari nilai tangan. Seperti ini. Nilai tangan yang dimulai dari 0 dan diakhiri oleh tak hingga, untuk nilai kotangan kita balik.
dimulai dari ta hingga dan diakhiri dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai kotangan 0 derajat adalah ta hingga, kotangan 30 derajat adalah akar 3, kotangan 45 derajat adalah 1, kotangan 60 derajat adalah 1/3 akar 3, dan kotangan 90 derajat adalah 0. Selanjutnya, untuk nilai kosekan bisa kita dapatkan dari 1 per sin theta. Untuk mendapatkan nilai kosekan 0 derajat, yaitu 1 per 0. Hasilnya adalah tidak terdefinisi atau tak terhingga. Untuk kosekan 30 derajat, hasilnya adalah 2. Kosekan 45 derajat adalah akar 2. Kosekan 60 derajat adalah 2/3 akar 3. Dan kosekan 90 derajat adalah 1. Sedangkan untuk mendapatkan nilai sekan, kita bisa gunakan 1 per cos theta. Jadi sekan 0 derajat bisa kita dapatkan dari 1 per 1, yaitu 1. Dan sekan 30 derajat didapatkan hasil 2/3 akar 3, sekan 45 derajat yaitu akar 2, sekan 60 derajat adalah 2, dan sekan 90 derajat adalah tidak terdefinisi atau tak terhingga. Dan kalau teman-teman perhatikan, nilai sekan merupakan kebalikan dari urutan nilai kosekan. Nah, seperti itu teman-teman nilai dari sudut istimewa. Nanti coba dihafalkan ya. Tapi yang paling penting teman-teman harus hafal nilai dari sin setiap sudut istimewa. Oke? Sekarang kita kembali ke soal yang tadi. Seperti biasa, kita harus menentukan mana sisi depan, samping, dan miringnya. Sisi AC yang sudah diketahui besarnya adalah 2, merupakan sisi depan, karena berada di depan sudut 30 derajat, dan sisi AB yang ditanya yaitu X merupakan sisi miring, karena bentuknya miring dan yang paling panjang berada di depan sudut siku-siku. Karena dua sisi yang diketahui ini adalah sisi depan dan miring, yang merupakan unsur dari rumus sin demi, maka 30 derajat akan kita kaitkan dengan nilai sin. Artinya, sin 30 derajat, masih ingat berapa nilainya? Yap, benar, setengah. Dengan menggunakan rumus sin demi, maka kita akan bisa mendapatkan nilai X. Di sini diketahui sin tetanya adalah 30 derajat, depannya adalah 2, dan miringnya adalah yang ditanya yaitu X. Nilai sin 30 derajat adalah setengah. Kemudian ini kita tulis ulang saja, sehingga akan didapatkan hasil X sama dengan 2 dikali 2 yaitu 4. Seperti itu caranya teman-teman, mudah ya? Soal selanjutnya adalah kombinasi sudut istimewa. Langsung saja kita operasikan. Cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian ditambah dengan sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Dibagi dengan tan 60 derajat nilainya adalah akar 3. Karena terdapat akar 3 sebagai penyebut, maka kita harus merasionalkannya terlebih dahulu dengan cara mengalihkannya dengan akar 3 per akar 3. Selanjutnya kita kalikan yang di dalam kurung ini dengan akar 3. Hasilnya adalah setengah akar 6 ditambah setengah akar 3. Kemudian penyebutnya yaitu akar 3 dikali dengan akar 3, hasilnya adalah 3. Sekarang kalian akan pecah kedua unsur ini menjadi setengah akar 6 per 3 ditambah
setengah akar 3 per 3. Maka akan didapatkan hasil 1/6 akar 6 ditambah 1/6 akar 3. Inilah hasil akhirnya. Mudah juga kan teman-teman? Soal berikutnya, di sini diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di B. Jika cos A sama dengan 3/4, maka nilai kotangan A adalah, yang pertama kita lakukan tentu saja kita harus menggambarkan segitiganya terlebih dahulu. Kita buat segitiga A, B, C yang siku-sikunya di B, dan terdapat sebuah sudut A di sini. Kemudian diketahui cos A sama dengan 3/4. Sesuai dengan rumus Kosami, artinya 3/4 ini adalah perbandingan sisi samping dan sisi miring. Di mana sisi samping pada gambar adalah sisi AB sebesar 3 dan sisi miring yaitu AC sebesar 4. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai kotangan A. Kotangan A akan kita dapatkan dengan cara 1 per tangan A. Sesuai dengan rumus, tangan adalah tan desa. Jika kita balik menjadi samping per depan. Sampingnya adalah 3 dan depannya masih belum diketahui, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan cara rumus Pitagoras, yaitu akar 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Menjadi akar 16 dikurang 9, yaitu akar 7. Sehingga kita dapatkan hasil dari kotangan A, yaitu 3 per akar 7. Jangan lupa untuk dirasionalkan. Akan kita dapatkan hasil 3 per 7 akar 7. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar ya.